Kalaulah hidup ini penuh dengan masalah, orang itu akan menengok baygon seperti Coca-Cola naik ke atas menara masjid, melihat ke bawah macam sejengkal, bawahnya mau mati. Jadi maka ada masa-masanya kita beristirahat dari segala macam keluh kesah, dari segala macam kesulitan, yaitu dengan kematian. Maka bersabarlah. Orang-orang berkata, saya tidak kuat, saya tidak sabar, saya bunuh diri aja. Jangan, bersabarlah, karena ini semua akan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika ruh sudah berpisah dengan jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah menciptakan malam, yang dimana malam tersebut dihiasi oleh bintang-bintang, yang dimana bintang-bintang tersebut diiringi oleh angin yang berhembus. Dan tak lupalah, dialah juga yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmatnya ialah nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salat serta salam marilah kita curahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini dari zaman jalan kaki menuju zaman naik Kawasaki, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan ke dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, lalu kemudian ditampung oleh panti, yang dimana pantinya pun bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik. Lalu ia pun menjalani hidup dengan yang sulit. Bayangkan, ia tidak pernah minta untuk dilahirkan di rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak pernah minta untuk dilahirkan, tapi itulah namanya hidup. Maka dia tetap menjalani hidup dalam keadaan fisik tak sempurna, orang tua tak lengkap. Tapi hidup harus tetap berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena mati bunuh diri tidak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai pula waktunya menikah. Nikah pun tidak mendapatkan istri yang mendapatkan pasangan yang semestinya. Sudahlah orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, sampai pula mendapatkan pasangan yang tidak dapat menaungi. Sampai dari hasil pernikahan tersebut lahir pula anak-anak yang tidak berbakti. Apalagi susahnya hidup ini, coba bayangkan. Indahnya bersendera gurau bersama ayah dan ibu ia tidak dapatkan. Indahnya berada di bawah naungan seorang pasangan ia tidak dapatkan. Bakti seorang anak pun ia tidak dapatkan. Lalu kapan dia merasakan nikmatnya kehidupan ini? Kapan? Inilah kesulitan. Tetapi orang beriman tidak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Disitulah makom tertinggi. Raditu billahi rabba. Aku ridho ya Allah. Ridho bukan berarti tidak berbuat. Ridho bukan berarti pasrah. Ridho bukan apatis. Apatis bukan ridho. Maka orang beriman ridhonya beda. Ia tetap berjuang. Tetapi jika ia mendapatkan yang seperti itu, ia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika ruh sudah berpisah dengan jasad. Seketika itu dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dan kesusahan. Ya, walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dari rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, cacat, mati, wat thamarat, kurang buah-buahan, kering, peceklik, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, tetapi tetaplah engkau memberikan kabar gembira kepada orang yang mampu
menahan lidahnya dari mencaci maki, menyumpah serap Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa musibah, sesuatu kalimat keluar dari mulut mereka, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, inna, kami pun lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti mayat yang dimandikan oleh orang hidup, mau tangannya dibengkokkan ke kiri, mau kakinya dibengkokkan ke kanan, dia tak ada kuasa, karena semua ia telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang kita ucapkan setiap kita selepas salat. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk, aku tidak mempunyai kerajaan, aku tidak mempunyai harta, lahul haq, aku tidak mempunyai puji-puja. Apa yang aku punya? Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan pula yang memandikan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalaulah hidup ini susah, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Begitu pula sebaliknya, jika hidup ini penuh dengan kesenangan, ia tidak sombong, ia tak angkuh dan tak sombong. Kenapa? Ini karena kesenangan ini pun akan ada akhirnya. Kalau orang kafir pemahamannya beda. Jika dia susah, sulit, stres, depresi. Kenapa? Karena ini tidak akan berakhir. Susah. Jadi sebenarnya kesusahan itu tidak sebanyak yang ia terima, tetapi karena ia mengatakan sulit, dia tidak bisa mengatasinya, sehingga kesulitan tersebut tertumpuk di dalam kepalanya. Sedangkan orang beriman, kesulitan itu memang susah, tetapi karena ia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha ada, Maha tempat bersandar, Maha kuat, Maha bijaksana, maka kesulitan tersebut menjadi kecil. Jadi sebenarnya bukan terletak pada materinya, tetapi sikap kita terhadap materi tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang kafir melihat kesusahan yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi tiada. Sedangkan orang kafir melihat kesusahan yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi amat besar. Kenapa? Karena ia tidak mampu bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, ia tidak mampu beristirja. Dia ambil dari kata raja, kembali. Istirja dikembalikan sesuatu kepada pemiliknya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hidup ini penuh dengan masalah, orang itu akan menengok baygon seperti Coca-Cola, naik ke atas menara masjid, melihat ke bawah macam sejengkal, bawahnya mau mati. Jadi maka ada masa-masanya kita beristirahat dari segala macam keluh kesah, dari segala macam kesulitan, yaitu dengan kematian. Maka bersabarlah. Orang-orang berkata, saya tidak kuat, saya tidak sabar, saya bunuh diri aja. Jangan, bersabarlah, karena ini semua akan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika ruh sudah berpisah dengan jasad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.